saya merimain kembali Pak Margo bahwa di tahun 2024 kita akan menyusun RPJMN 2025-2030 yang akan menjadi panduan arah kebijakan pembangunan nasional kita 5 tahun ke depan terhadap pemerintahan baru. Karena itu kita butuh kompilasi data minimal 3 tahun terakhir. Sehingga penyusunan nantinya betul-betul sudah kita berpedoman dengan data-data yang bisa menjawab apa yang menjadi tantangan dan kebutuhan masyarakat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Bapak ingin melaksanakan sensus pertanian di tahun 2023 tanpa mengukur tingkat kesejahteraan petani, tanpa mengukur struktur demografi petani, tanpa mengukur unit usaha pertanian dan badan hukumnya, dan tanpa indikator CSDGS pertanian, itu tidak akan bisa memberikan satu output untuk menjawab arah kebijakan peningkatan sektor pertanian kita. Apalagi kita mau mencapai satu titik negara dengan ketahanan pangan, Pak. Dengan arah kebijakan, dengan percontohan, dengan benchmark namanya food estate misalnya. Tapi kalau sensusnya tidak mengcover 4-5 poin itu, saya agak khawatir Pak. Nanti tidak lagi menjadi output data yang dihasilkan itu hanya berbasis pada data petani saja, lahan dan seterusnya. Jadi saya usulkan Bapak terus memperjuangkan supaya alokasi anggaran ini bisa dikembalikan untuk sensus pertanian 2023. Kemudian yang ketiga, saya ingin mendengarkan dari Bapak sebetulnya arah kebijakan BPS menyangkut pembenahan internal. Kemarin di FGD sudah sangat bagus Pak dengan mengikut sertakan provinsi dan wilayah dan sejumlah kabupaten. Itu sudah bagian daripada upaya transformasi internal sehingga antara mitra dan pengawas itu sudah bisa berkomunikasi dan mendengarkan langsung apa yang menjadi aspirasi. Nah, arah kebijakan pembenahan internal kita sehingga positioning kelembagaan BPS ini transformasinya bisa betul-betul menjadi penopang utama dalam menyusun arah pembangunan nasional dengan data yang ada. Kemudian arah program internal dan eksternal yang berkaitan dengan SDI misalnya, Satu Data Indonesia. Saya belum melihat timeline yang Bapak sajikan di sini. Ada memang beberapa penjelasan tahapan, ada 5 tahapan yang Bapak sudah lakukan, tapi timeline-nya sampai kapan? Ini juga kita tanyakan ke Bappenas, Pak Margo. Ini sampai kapan selesainya SDI? Sementara bansos salah sasaran terus. Setiap kali kita menyalurkan, menjadi polemik dan seterusnya. Nah, kalau tidak selesai, faktornya apa? Kalau dukungan anggaran saya yakin dan percaya Pak, pasti akan didukung oleh DPR karena berkaitan dengan Satu Data Indonesia yang terintegrasi. Kemudian PPIS yang itu juga saya perlu penjelasan dari Bapak selaku dalam mendorong data statistik yang berkualitas. Nah, nggak mungkin Pak. Kenapa kita selalu mengoreksi pertumbuhan ekonomi? Kenapa kita selalu melihat bahwa ada tingkat kemiskinan yang belum kita bisa atasi? Kemiskinan ekstrim yang berada di 4 provinsi, mayoritas Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten yang Bapak paparkan beberapa waktu lalu. Ini kan tidak tersentuh akselerasi kebijakan. Nah, fundamental dasarnya itu Pak, walaupun udah terbit impres ya, tapi jangan penghapusan temanya Pak, penghapusan data kemiskinan ekstrim. Seolah-olah datanya yang dihapus, tapi orangnya masih ada. Nah itu jangan sampai opininya nanti begitu Pak. Datanya yang dihapus, tapi orang yang makan sekali sehari masih ada Pak. Nah itu yang kita mesti pastikan. Kemudian berikutnya adalah menyangkut NTP.
Coba Bapak kaji lebih mendalam lagi, Pak. Menurut saya pernyataan Menteri Keuangan itu positif. Dalam arti ada kebijakan fiskal melalui bansos untuk nelayan dan petani, tetapi kemudian tidak terkonfirmasi atau tidak memiliki efek terhadap nilai tukar petani. Faktornya apa? Coba kita lihat lagi, kita bedah sehingga kita bisa temukan di mana miss-nya program tersebut. Dan karena memang kalau bansos kan penyangga sifatnya, Pak. Tetapi kemudian paling tidak dia bisa mendorong produktivitas waktu mereka untuk bekerja dengan adanya bantuan bansos. Nah, itu barangkali yang diharapkan. Kemudian DTKS, sesuai dengan Impres nomor 4 2023, kita nanti kalau boleh Bapak ada satu FGD atau apa yang khusus menjelaskan tentang Impres 4 2022 ini. Karena ini penting sekali soal data ekstrim ini. Kemudian yang kedua, saya ingin bergeser ke LKPP, Pak Kepala LKPP, Pak